Jika saya silap mencatat, di luar kepala, firman-Nya Mahadewarah itu, maka silapnya itu tak akan berapa. Tetapi saya pikir maknanya sudah tersimpul pada catatan di atas ini. Firman Mahadewarah sudah tentu banyak juga kawannya di dunia sekarang. Firman Mahadewarah sudah cukup, memberi gambarannya logika mistik atau logika yang berdasarkan rohani. Negara kuno, yang kita kenal paling tua dan paling unggul, ialah negara Egypt, yang sekarang juga dinamai Mesir. 6.000 sampai 8.000 tahun dahulu penduduk Mesir sudah tersusun di bawah perintahnya Farao, yang menguasai hidup dan mati rakyatnya. Mahadewarah yakni Dewa Matahari, ialah dewa yang berkuasa di antara beberapa dewa. Para pemikir Egypt, yang diantaranya banyak sekali menurunkan ilmu dalam hal obat-obatan, hitung-menghitung dan lain-lain kepada beberapa negara lain di luar Egypt, seperti Punisia, Yunani dan lain-lain, tentu juga memikirkan asal alfa bumi dan bintang memikirkan asalnya dunia yang terkembang. Ra ialah Dewa Matahari, ialah rohani, yang lebih dahulu adanya daripada dunia, bumi, bintang dan langit. Mahadewarah tentulah sempurna, yakni maha kuasa, terkuasa, asal daripada semuanya benda yang ada di dunia ini. Dengan firman yang berbunyi sabda saja bumi, langit, bintang, beribu juta, sungai Nil, dan gurun pasir bisa timbul. Timbulnya itu adalah pada satu saat saja, sesudah sabda tadi difirmankan. Jadi rohanilah yang pertama, zatlah yang kedua. Zat ini berasal dari rohani. Bukan sebaliknya, yakni rohani yang berasal dari zat. Roh tak perlu menunggu-nunggu, seperti petani menunggu-nunggu padinya sesudah benihnya ditanam. Kalau dia mesti menunggu, maka ini berarti bahwa dia pasti takluk pada sang waktu, sang tempo. Jika begitu, maka Mahadewarah bukanlah terkuasa. Ringkasnya, Mahadewarah itu terkuasa. Tidak takluk kepada zat dan tempo. Firman roh itulah yang menggambarkan jawab yang paling jitu dan konsekuen, jujur dasar, atas pertanyaan yang maha penting dalam filsafat, manakah yang pertama, dan mana yang kedua, mana yang asal dan mana yang akibat, di antara zat dan rohani? Tetapi ilmu alam, seperti ilmu bintang, ilmu alam, ilmu urai, kimia, ilmu matematika, dan lain-lain, yang semuanya sekarang diajarkan di sekolah di 5 benua yang kita kenal ini, ialah berdasarkan filsafat yang sebaliknya. Di sini rohani yang berupa kodrat, krach, force, tidaklah dianggap barang yang terpisah, barang yang berdiri sendirinya, barang yang bis. Melahirkan zat, dalam tempo yang lebih tepat dari sekejap mata. Di sini force, kodrat itu, terkandung oleh matter, oleh benda, di mana ada benda di sana baru ada kodrat. Benda yang oleh bangsa Yunani dahulu kala dinamai, elektron mengandung kodrat yang dinamai listrik. Magnet yang semuanya kita kenal, menarik besi biasa dan sebagainya. Benda mesti dahulu kita saksikan, barulah di belakangnya bisa kita saksikan kodratnya. Kodrat listrik, tidaklah bisa kita lihat rupanya, tetapi bisa saksikan kekuatannya. Kekuatannya ini bisa kita ukur dengan tepat. Kodrat listrik itu bisa menggerakkan mesin, bisa memberi panas dan cahaya. Tetapi kodrat listrik itu tak bisa membuat zat baru, seperti orang, hewan, malah sebutir beras pun listrik tak bisa bikin. Jadi buat ilmu alam kodrat itu tak bisa terpisah dari benda. Lagi pula mesti ada benda dahulu, baru di belakangnya timbul kodrat. Elektron atau dinamo dahulu, baru di belakangnya ada kodrat listriknya. Tak ada bedanya, tak ada pula kodratnya. Energi, kodrat semata-mata tak bisa menimbulkan benda. Cepatnya Mahadewarah menimbulkan bumi dan langit, betul cepat sekali menggambarkan mahakuasanya Dewarah. Tetapi hal ini bertentangan benar dengan law of evolution. Hukum pertumbuhan, hukum evolusi inilah yang dipakai oleh Charles Darwin buat membentangkan timbul dan tumbangnya hewan serta tumbuhan. Kalau law of evolution ini tumbang, maka tumbanglah pula ilmu biologi, ilmu hidup tentang hewan dan tumbuhan. Tumbanglah pula gedung ilmu yang sudah menimbulkan puluhan raksasa berpikir dari ilmu yang sudah nyata sekali manfaatnya buat seluruhnya umat manusia. Gedung ilmu biologi adalah amat permai sekali dan senantiasa ditambah pemainnya oleh para ahli pertumbuhan di dunia ini. Immanuel Kant, ahli filsafat Jerman yang kesohor itu memakai hukum evolusi buat membentangkan timbul, tumbuh dan tumbangnya bumi, matahari serta berjuta-juta bintang di langit. Sistem yang dibangunkan oleh Darwin dan Kant, boleh diperiksa dan dikritik, karena memangnya sifatnya ilmu alam, ialah tahan uji. Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka matilah ilmu alam itu. Tetapi walaupun sesuatu sistem dari sesuatu ilmu itu bisa mati, hukum evolusi, the law of evolution akan tetap tinggal. Syahdan menurut Darwin, maka tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia itu adalah hasil dari pertumbuhan yang lama, beratus,
beribu, malah berjuta-juta tahun, dari 23 biji asli, cells, sampai ke manusia. Menurut Khan dan para ahli bintang lainnya di zaman sekarang, maka ribuan juta-juta bintang dan bumi lain di langit itu adalah pertumbuhan yang lama, juta-juta tahun pula dari permulaan molten mass, benda lebur sampai ke bentuk dunia yang sekarang. Semua perubahan dalam juta-juta tahun itu, dari leburan benda sampai bumi dan bintang di langit, dan beberapa biji asal tadi sampai ke manusia ada mempunyai keadaan dan sebab. Oleh karena berlainan keadaan hidup, umpamanya berlainan iklim, maka biji asal tadi menjelma menjadi ikan. Lama-kelamaan ikan menjelma menjadi amfibi, hewan yang hidup di air dan daratan, seperti kodok dan lain-lain. Amfibi lama-kelamaan menjadi reptil, binatang menjalar seperti ular. Reptil lambat laun menjelma menjadi binatang yang menyusukan anaknya, seperti lembu dan monyet. Monyet inilah yang menderita penjelmaan dalam jutaan tahun sampai timbul hewan berupa manusia. Semua penjelmaan itu berlaku menurut hukum yang nyata dan sebab serta akibat yang nyata dan tetap, dalam tempo jutaan tahun. Mahadewa Ra menjelmakan bumi dan bintang, sungai Nil dan daratan dan sebagainya dalam sekejap mata saja, ialah selama membunyikan firman sabdanya saja. Tetapi menurut hukum evolusi, maka penjelmaan tadi terjadi dalam jutaan-jutaan tahun. Dalam penjelmaan it bukan kodrat yang dahulu, melainkan benda, meter. Disinilah logika mistik mendapatkan cantangan hebat dari ilmu alam dalam hal pelaksanaan hukum evolusi, the law of evolution.